already sort of have a boyfriend, so. No, you don't. I'm a psychopath, I'm a killer. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Hari ini saya akan membahas sebuah film bergenre thriller yang berjudul Pet. Film ini dirilis pada tahun 2016. Seperti biasa, sebelum kita memasuki alur cerita film, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu tahu update terbaru di channel ini setiap harinya. Jika sudah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Jadi kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film ditampilkan karakter pria bernama Seth yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia tidak memiliki anggota keluarga ataupun teman dekat. Dia juga bertugas di Departemen Pengendalian Hewan. Seth memiliki hubungan yang baik dengan setiap hewan yang dia rawat. Hidupnya sangat terbatas, sehari-hari hanya bekerja dan pulang untuk tidur. Seth tidak tertarik pada kehidupan sosial maupun dalam kehidupan pribadinya. Ketika dia kembali ke rumahnya setelah menyelesaikan pekerjaan, kemudian dia bertemu dengan seorang gadis. Seth menghampirinya dan menyapanya, tetapi gadis itu tidak mengenalinya sama sekali. Seth memanggilnya dengan nama Holly. Dia mengatakan bahwa Holly adalah teman sekolahnya dahulu. Tapi Holly tidak bisa mengingatnya. Dan di sini Holly terlihat sedang memegang sebuah buku harian. Seth pun menanyakan apa isi dari buku harian itu. Holly hanya menjawab bahwa ini hanya jurnal harian saja. Di sini Seth jatuh hati dan pada saat yang sama mengajak Holly untuk minum kopi bersama. Tetapi Holly memberitahunya dia adalah seorang pelayan di sebuah restoran dan sudah mempunyai kekasih. Setelah beberapa waktu, Holly pun turun dari bis tanpa mendengarkan Seth sepenuhnya. Seth pun merasa kesal. Sesampainya di rumah, dia mencari informasi tentang Holly di situs jejaring sosial media. Dan dia pun akhirnya mendapatkan profil dari Holly di sosial media. Setelah itu, Seth pergi ke Departemen Pengendalian Hewan dengan penuh rasa percaya diri. Dia menanyakan kepada rekan kerjanya, yang seorang satpam, bernama Nate, bagaimana dia bisa mengesankan gadis manapun yang dia mau. Nate pun berkata, kau harus percaya diri, karena wanita kebanyakan menyukai pria yang percaya diri. Saat sedang berbicara, seorang dokter memanggil Seth untuk membawa anjing bernama Lexi. Karena sudah lama sakit dan dirawat olehnya, dengan terpaksa Seth membawa anjing itu. Dan dokter itu akan membunuhnya dengan suntikan yang beracun. Karena sudah lama sakit dan banyak memakan biaya di Departemen Pengendalian Hewan. Dokter menyarankan Seth untuk mengambilnya jika dia mau, tapi Seth hanya terdiam dan menunggu sang dokter mengeksekusinya. Kemudian dokter pun membunuh anjing tersebut dengan racun. Di sini Seth terlihat sangat sedih dan hanya terdiam. Di saat dia ingin membakar jasad dari anjing tersebut, sementara dia mengamati ternyata ada ruang di belakang kandang hewan. Dia pun mencoba memasuki ruangan tersebut dan dia terkejut ternyata ada ruang bawah tanah di dalamnya. Saat setelah mengamati, Seth terlihat seperti ingin merencanakan sesuatu, tetapi dia akhirnya hanya pergi dan berlanjut untuk pulang. Setelah itu, Seth pun kembali ke rumahnya dan mengumpulkan informasi tentang Holly. Dia mengetahui lokasi Holly bekerja melalui internet. Dia pun mencatatnya di buku catatan. Seth mengunjungi restoran Holly setelah beberapa hari kemudian. Dia datang untuk makan di siang hari. Tetapi Holly kembali menolak untuk mengenalinya dan bahkan mengabaikannya. Dia terlihat sangat tidak tertarik kepada Seth. Meski begitu, Seth mengundangnya ke sebuah konser acara. Tetapi Holly tetap mengabaikannya dan pergi begitu saja. Saat kembali ke rumahnya pada malam hari, Holly merasa ada yang mengikutinya. Ternyata yang mengikutinya adalah Seth. Saat di rumah, dia menceritakan segalanya kepada temannya yang bernama Claire. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari kekasihnya Holly. Dia mengatakan sesuatu yang aneh dalam keadaan yang mabuk. Holly pun mematikan telepon dari kekasihnya karena marah, dan dia mulai berbicara kembali bersama Claire. Keesokan harinya, Holly menerima buket bunga untuknya di tempat kerjanya, yang dikirim oleh seseorang. Holly berpikir bahwa Eric sang kekasih mungkin telah mengirimkan bunga ini.
untuknya sebagai permintaan dari maaf. Dia bertanya tentang hal itu kepada Eric di malam hari, tetapi Eric malah menolak dan marah. Holly mengerti ini pasti ulah dari Seth. Di sini terlihat Seth yang lagi-lagi mengejar Holly. Dia kembali meminta Holly untuk menemaninya dan mengungkapkan bahwa dia yang telah mengirim bunga itu ke restoran tempatnya bekerja. Holly yang marah dan kekasihnya memukuli Seth dengan brutal, hingga membuatnya tersungkur dan terluka. Di saat yang sama, Seth mendapatkan buku harian Holly, di mana dia biasa menulis jurnalnya setiap hari. Saat kembali ke rumah, dia mulai membaca buku harian tersebut. Setelah itu, informasi lebih lanjut dan rahasia tentang Holly terungkap di hadapannya. Keesokan paginya, dia pergi ke ruang bawah tanah. Mengambil informasi melalui internet, ia membuat kandang baja untuk ruang bawah tanah tersebut. Dan diam-diam mencuri suntikan untuk melumpuhkan hewan dari klinik di sana. Untuk menguji suntikan itu, Seth sendiri menyuntikkan ke tubuhnya. Akibatnya, dia lumpuh untuk beberapa saat. Dia kembali mengejar Holly pada malam mendatang ke apartemennya, saat tidak ada seorang pun di apartemennya. Sambil bersembunyi, tak lama Seth menyuntikannya. Dia menculik Holly dan membawanya ke tempat Seth bekerja. Dia memasukkan Holly ke dalam box, sambil perlahan mengelabui Ned. Akhirnya Seth berhasil membawa Holly masuk secara diam-diam. Dia mengunci Holly ke dalam sangkar baja yang dibangunnya, yang berada di dalam ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat, Holly menyadari dirinya terkurung. Kukunya patah saat dia berusaha mencoba melarikan diri. Holly berteriak keras, tapi suaranya tidak bisa keluar karena suara dari para binatang yang berada di atas. Sedangkan Holly berada di bawah tanah, dan dia tinggal di sana dalam kegelapan sepanjang malam. Keesokan harinya, Seth kembali pergi bekerja, dan dia memberi Holly beberapa hal yang bisa dimakan. Akhirnya, Seth membuat Holly mengingat namanya karena Holly tidak pernah mau mencoba untuk mengetahui namanya. Kemudian, dia meninggalkan Holly selama 2 atau 3 hari kemudian, dan dia menemukan Holly dalam keadaan pingsan saat menghampirinya. Seth membuat agar Holly meminum air, tapi Holly menolaknya dan tidak mau meminum itu. Saat Seth telah pergi, Holly baru meminumnya. Dia sendirian di sana dan membayangkan temannya Claire. Dia tidak suka untuk menggunakan toilet duduk yang diberikan oleh Seth, tapi dia harus tetap melakukannya. Pada saat yang sama, seekor tikus merayap di dekat kakinya. Pada awalnya, di sini Holly terlihat sangat takut. Kemudian tiba-tiba dia membunuhnya sambil menginjak tikus tersebut. Di sini Holly sangat terlihat agresif. Keesokan harinya, Holly bertanya kepada Seth, "Apakah kamu ingin membunuhku?" Seth hanya menjawab, "Tidak, aku tidak ingin membunuhmu, tapi jika itu harus, aku akan melakukannya." Di sini, Seth mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Holly, dan dia menyelamatkan Holly dengan membawanya ke sini. Seth pun pergi setelah mengatakan itu. Ternyata Ned yang penasaran telah mengamati gerak-gerik dari Seth saat dia keluar dari ruang bawah tanah. Di sini Seth menunjukkan buku hariannya pada Holly saat dia datang lagi di keesokan harinya, di mana segala sesuatu yang relevan dengannya ditulis. Seth bertanya tentang temannya yang bernama Claire. Di sini Holly berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Seth mengatakan bahwa dia telah mendengar Holly berbicara dengannya, karena Seth mendengar 2 suara orang terdengar dari dalam kandang, bahkan di dalamnya hanya ada Holly sendirian. Seth bertanya padanya, apakah Claire benar-benar ada di sini, dan Holly pun menjawab tidak. Tapi Holly bisa melihat Claire sedang berada di belakang Seth. Kemudian Seth mengungkapkan rahasia di hadapannya. Tidak ada seorang gadis yang bernama Claire, tetapi itu hanya imajinasimu yang kamu bayangkan, dan kamu benar-benar sedang sakit. Kemudian Seth menceritakan semua detail dari awal apa yang telah dia tulis di buku hariannya. Sebenarnya Eric dan Holly pernah bertunangan beberapa waktu lalu, tapi Holly mengetahui perselingkuhan antara Eric dan Claire melalui ponselnya. Akibatnya, dia sengaja mengemudikan mobil untuk memenuhi konsekuensi yang dia sengaja. Akibat dari kejadian itu, keduanya terluka parah. Tetapi Holly tak berhenti di situ. Dia menusukkan pecahan kaca ke matanya Claire, sehingga membuatnya tewas seketika. Holly memberitahu Seth bahwa semua yang tertulis di dalam buku harian itu adalah cerita fiksi, karena dirinya adalah seorang penulis. Tapi Seth bilang bahwa dia tahu segalanya, termasuk tentang kematian Claire. Seth juga tahu bahwa Holly adalah penyebab di balik banyak kematian. Dia telah menyebutkan semuanya di buku hariannya.
Holly membakar banyak orang hidup-hidup dan banyak yang terbunuh. Seth mengatakan padanya, dia telah membawanya ke sini agar Holly tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Dan juga dia terlindungi dari pihak polisi. Setelah mengatakannya, Seth pun pergi. Keesokan harinya, Seth mengamati beberapa perubahan dari sikap Holly. Dia sedang membersihkan tubuhnya dan Seth pun bertanya kepadanya tentang pembunuhan itu terjadi. Tetapi Holly mengalihkan perhatiannya. Dia membandingkan kepalanya dengan keras ke sangkar baja yang membuatnya terluka. Seth tidak memberinya makan selama beberapa hari. Seth menolak saat Holly meminta makan. Di sini Holly mulai memikatnya dengan kata-kata yang sopan. Dia bilang, "Aku mungkin telah jatuh cinta padamu." Terjebak oleh kata-katanya, Seth pergi mengambil sesuatu yang bisa dimakan untuknya. Di sini, Ned kembali melihat Seth keluar dari ruang bawah tanah, dan dia pun merasa penasaran. Ned mencoba mencari tahu ke ruang bawah tanah saat Seth pergi. Dia terkaget karena melihat ada seorang wanita terkunci di dalam sangkar baja. Melihatnya, Holly mulai meminta bantuan darinya. Dia memintanya untuk membuka kunci kandang ini. Tetapi kuncinya tidak ditemukan oleh Ned. Di saat yang bersamaan, Seth pun tiba di sana. Holly tiba-tiba meminta Seth untuk membunuhnya. Dia menyuruh Seth mengambil batu yang ada di sana dan memukulnya ke kepala Ned. Tak berpikir lama, akibatnya kepala Ned pun hancur seketika. Seth mengambil keputusan untuk membunuh Ned. Sekarang Seth juga menjadi seorang pembunuh seperti Holly. Kemudian Holly memberitahunya bagaimana cara dia membuang mayat di suatu tempat. Jadi Ned mungkin tidak akan diketahui dan dikenali lagi. Kemudian akhirnya Seth pun mengambil keputusan untuk memotong-motong mayat tersebut menjadi bagian-bagian kecil dan menyajikannya kepada anjing-anjing di sana selama 2 hari. Petugas polisi mulai mencari Ned yang hilang. Di sini Seth juga diselidiki dan dicurigai oleh polisi. Di sini petugas kepolisian akan terus mengawasi gerak-gerik dari Seth dikarenakan Seth adalah orang terakhir yang bertemu dengan Ned. Holly memulai percakapan kembali bersama Seth. Holly berkata bahwa Seth tidak mencintainya. Dia menuntut meminta satu jarinya sebagai bukti jika Seth memang sayang terhadap Holly. Dia berkata bahwa Seth hanyalah pura-pura. Di sini Seth lagi-lagi terjebak dalam perkataannya dan memilih memotong jarinya untuk membuktikan kepada Holly bahwa dia benar-benar mencintainya. Mengambil kesempatan itu, Holly mengambil pisau sambil mengancam akan memotong tenggorokannya sendiri. Dia mengancam Seth dia akan bunuh diri jika dia tidak mengizinkannya pergi. Terpesona dengan kata-katanya, Seth membuka pintu kunci kandang, dan dia mulai menghujani dengan kata-kata yang penuh kasih. Seth berpikir bahwa Holly telah jatuh cinta padanya, tapi Holly memotong tenggorokan Seth dengan pisaunya dan meninggalkannya di tempat itu. Selang beberapa waktu, Holly terlihat sedang bersama Eric. Tetapi Eric masih saja berselingkuh di belakang Holly. Suatu hari, Holly pergi dari luar rumah dan menuju ke suatu tempat yang di sana ternyata ada Seth yang sedang dikurung olehnya. Karena kondisinya yang sudah tidak bisa dikenali, dan film ini pun berakhir. Tidak ada adegan lagi di kelanjutan film ini. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe. Stay safe and healthy guys. See you on the next time. Peace out. I'm a psychopath, I'm a killer.